seorang bidadari turun dari kahyangan bukan untuk menyelamatkan dunia, tapi untuk mencari suami yang telah lama hilang. Namun sebelum ia sempat memeluk rindunya, seekor sapi raksasa bertanduk merah datang membawa dendam dan kehancuran. Dan di tengah amukan itu, seorang raja harus memilih menjadi penguasa dunia manusia atau kembali menjadi dewa bagi wanita yang masih mencintainya sampai hari ini. Mampukah sang bidadari meredam amarah si tanduk merah yang berselimut dendam? Ataukah ia akan binasa? Yuk, kita langsung ke TKP untuk menyimak kisah selengkapnya. Di sebuah ruang pertemuan yang luas di kerajaan Purwacarito, aroma dupa cendana mengalir tenang di antara pilar-pilar kayu jati yang kokoh. Sri Maharaja Kanwo duduk di singgasananya dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Sedangkan di sekelilingnya terlihat Patih Jokopuring yang duduk dengan tenang, Brahmono Srito yang juga nampak tenang namun waspada, serta para menteri yang tengah tekun membahas kemakmuran rakyat. Percakapan mereka mengalir mengenai hukum dan tata kelola tanah. Hingga tiba-tiba udara di dalam ruangan itu mendadak berubah menjadi dingin yang membuat bulu kuduk jadi meremang. Sesaat kemudian, seberkas cahaya lembut yang menyilaukan muncul di tengah-tengah ruangan. Dan dengan perlahan berubah wujud menjadi seorang wanita dengan kecantikan yang melampaui angan-angan liar manusia. Ia adalah Batari Sriati, sang bidadari dari kahyangan Laut Utara. Dengan langkah tergesa dan napas yang memburu, serta matanya memancarkan kecemasan yang mendalam saat ia bersujud di hadapan sang raja. Hamba memohon perlindungan, Gusti Prabu. Suara Batari Sriati gemetar. Tangannya terkepal di atas lantai marmer. Sesuatu yang mengerikan sedang mengejar hamba. Seekor sapi raksasa yang membawa amarah gelap. Sri Maharaja Kanwo menatap bidadari itu dengan pandangan yang dalam, seolah ia melihat lebih dari sekadar rupa fisik. Sementara di sampingnya, Brahmono Srito tampak tertegun, mengenali sosok di depannya sebagai kakak iparnya. Tenangkan dirimu, Batari, sahut Sri Maharaja Kanwo dengan suara rendah namun berwibawa. Di tanah Purwocarito, tak ada satupun makhluk yang diizinkan menebar ketakutan tanpa alasan. Ceritakan, mengapa kau sampai berada di Pulau Jawa? Aku merasakan kegelisahan besar dari jiwamu yang seolah sedang mencari sesuatu yang telah lama hilang. Sejenak kemudian, Batari Sriati menarik napas panjang, mencoba mengusir sisa-sisa ketakutan di dalam dadanya. Sejak kepergian suami hamba, Batoro Wisnu, yang meninggalkan kahyangan, rindu ini telah menjadi racun yang menyiksa. Hamba mencarinya ke segala penjuru langit, namun hanya kehampaan yang hamba dapat. Hingga suatu hari, sebuah surat rahasia datang dari adik hamba, Batoro Penyarikan. Ia melirik sekilas ke arah Brahmono Srito. Ia mengabarkan bahwa cahaya Batoro Wisnu telah menitis ke dalam diri Baginda Maharaja di pulau ini. Karena itulah, hamba memberanikan diri turun ke bumi. Brahmono Srito mengangguk kecil, membenarkan tatapan kakaknya itu. Namun, raut wajah Batari Sriati kembali diselimuti mendung. Akan tetapi, di tengah perjalanan, hamba dicegat oleh Batoro Kolo Yuwono, putra dari Batoro Kolo. Ia dibutakan oleh nafsu dan mencoba menodai hamba. Dalam kemarahan dan demi menjaga kehormatan, hamba mengutuknya. Ia berubah menjadi sapi raksasa dan hamba menyebutnya Lembu Gumorong. Kini, ia mengejar hamba dengan dendam yang membara. Belum sempat Sri Maharaja Kanwo menanggapi, bumi di bawah kaki mereka bergetar hebat. Suara lenguhan yang memekakkan telinga merobek ketenangan istana, diikuti oleh teriakan para prajurit di luar sana. Lembu Gumorong mengamuk membabi buta di luar istana, karena ia merasakan keberadaan Batari Sriati. Jokopuring, perintah Sri Maharaja Kanwo singkat sambil berdiri. Siapkan pasukan. Jangan biarkan makhluk itu mengotori halaman istana lebih lama lagi. Sendiko dawuh, Kakang Prabu. Hanya dalam sekejap, Patih Jokopuring segera melesat keluar. Di halaman istana, pemandangan nampak mengerikan.
seekor sapi sebesar bangunan dengan mata merah menyala dan tanduk yang mampu merobek baja tengah mengamuk dengan hebat. Prajurit-prajurit Purwocarito berhamburan. Beberapa terlempar tinggi ke udara akibat serudukan maut sang monster. Berhenti, makhluk terkutuk! Teriak Patih Joko Puring sambil menghunus senjatanya. Ia melompat, menyerang titik-titik lemah Lembu Gumorong dengan kecepatan kilat. Dentuman demi dentuman terdengar saat senjata sang patih beradu dengan kulit tebal sang sapi raksasa. Namun, Lembu Gumorong seolah tidak merasakan sakit sedikit pun. Dengan satu sapuan ekornya yang kuat, Patih Joko Puring terlempar dan menghantam pilar batu hingga retak. Melihat adiknya terdesak, Sri Maharaja Kanwo melangkah maju. Kehadirannya kali ini membawa aura yang berbeda, tenang namun menekan dengan kuat. Lembu Gumorong menghentikan amukannya sejenak. Ia merasakan kekuatan yang sangat besar sedang mendekat. Kau telah kehilangan akal budimu, Koloyuwono. Ucap Prabu Kanwo dengan tenang. Sapi jelmaan dari Koloyuwono itu melengguh dengan keras dan menerjang ke arah sang Prabu. Dengan gerakan yang hampir tak terlihat oleh mata biasa, Prabu Kanwo menghindar dan mendaratkan satu pukulan telak tepat di dahi Lembu Gumorong. Benturan itu menimbulkan ledakan cahaya yang menyilaukan. Dan hanya dalam sekejap, wujud sapi raksasa itu menyusut dan berubah secara aneh menjadi seekor babi hutan yang taringnya mencuat tajam. Babi hutan itu tak menyerah. Ia semakin liar, menyeruduk bangunan dan menghancurkan taman-taman indah istana dengan membabi buta. Tanah tercungkil, debu beterbangan. Prabu Kanwo tidak membiarkan kehancuran berlanjut. Ia segera merogoh sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah patahan gading gajah, sisa pertarungan melawan Prabu Irambo tempo dulu. Kembalilah ke asalmu. Teriak sang raja sembari menusukkan gading tersebut ke punggung babi hutan itu. Tak ayal lagi, patahan gading gajah Irambo menghunjam dalam di punggung babi hutan tersebut, beriring dengan suara jerit kesakitan yang melengking memecah udara. Lalu kabut hitam menyelimuti makhluk tersebut. Beberapa saat kemudian, kabut hitam itu mulai menipis dan menampakkan sosok pemuda yang bersimpuh lemas di tanah. Batoro Koloyuwono telah kembali ke wujud aslinya, dengan wajah pucat dan tubuh yang gemetaran. Ampun, Gusti Prabu. Hamba telah dibutakan oleh kutukan dan amarah. Bisik Koloyuwono dengan napas yang tersengal. Terima kasih telah membebaskan hamba dari kegilaan ini. Hamba berjanji tidak akan mengganggu lagi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia bersujud lalu menghilang, kembali menuju kahyangan. Keheningan kembali menyelimuti ruang pertemuan istana, menyisakan aroma tanah yang terbongkar dan sisa-sisa energi magis yang memudar di udara. Batari Sriati melangkah perlahan. Matanya yang berkaca-kaca menatap Sri Maharaja Kanwo dengan kerinduan yang telah melintasi batas langit dan bumi. Kakang, hamba akhirnya menemukanmu, bisiknya dengan suara yang bergetar penuh haru. Sri Maharaja Kanwo menatapnya dengan lembut, namun pancaran matanya menyiratkan beban tanggung jawab sebagai penguasa dunia manusia. Yai Sriati, takdir telah membawamu sejauh ini. Namun kau harus tahu bahwa aku kini terikat pada raga fana dan tugas besar di tanah Jawa ini. Hamba tahu, Kakang. Saut Batari Sriati sembari bersimpuh di hadapannya. Rindu ini telah menjadi racun, dan hamba tak lagi sanggup memikul sepi di kahyangan laut utara sendirian. Izinkan hamba tetap di sisimu, bukan sebagai bidadari yang dipuja, melainkan sebagai pendamping yang menjagamu. Prabu Kanwo menghela napas panjang, meresapi permintaan tulus itu. Yai, kehadiranmu dalam wujud bidadari akan mengundang kegemparan bagi rakyatku. Jika kau ingin menetap di alam fana ini, jalan yang harus kau tempuh tidaklah mudah. Hamba rela menanggalkan kemuliaan kahyangan, Kakang. Hamba memohon izinmu untuk mengalirkan sukma ini dan menyatu ke dalam diri permaisurimu, Dewi Subur. Dengan begitu, hamba bisa mencintaimu dalam wujud manusia dan mendukung setiap langkahmu di Purwocarito. Melihat kemantapan hati sang Batari, Sri Maharaja Kanwo akhirnya mengangguk perlahan, memberikan restu sucinya. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, maka masuklah. Jadilah bagian dari kemakmuran tanah ini bersama Dewi Subur.
Dan sesaat kemudian, dengan cahaya keemasan yang memancar lembut, Bathari Sriyati mulai memudarkan wujud fisiknya. Ia membiarkan sukmanya mengalir dengan tenang, menyatu ke dalam raga Dewi Subur, memastikan bahwa cinta dan kesetiaannya akan terus mendampingi sang suami dalam menjalankan tugas suci di dunia. Ketenangan nampak telah kembali ke Purwocarito. Namun di ufuk langit, awan mendung lainnya mulai berkumpul, membawa perintah dari kahyangan tertinggi yang akan mengubah wajah Pulau Jawa selamanya. Apakah titah kahyangan akan menjadi berkah atau justru awal dari ujian baru bagi rakyat Purwocarito? Simak kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.